A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul muzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa di Jumat pagi dalam program Jumat Berbagi Bisyarah ID. Alhamdulillah. Dan selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan pembawa risalahnya, hingga guru-guru kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini majelis yang luar biasa. Bisyarah ID selalu menghadirkan program-program yang insya Allah ingin memberikan sharing ilmu dari para guru-guru kita untuk kita semua, seluruh peserta di Jumat Berbagi pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah semoga suasana ini juga menyertai dari seluruh peserta yang hadir, baik kurang lebih ada 25 pada kesempatan kali ini, dan nanti semoga terus bertambah dalam program Jumat Berbagi, yaitu ngobrol sirkah model bisnis masa depan. Dan kita akan dibersamai guru yang luar biasa, insya Allah jauh-jauh di Bandung sana, gitu ya. Tapi sebelumnya, marilah kita awali majelis yang kita berharap ada keridhaan dari Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Di kesempatan di Jumat pagi, setelah mungkin kita semua disibukkan dengan kegiatan mudik, ya, dan sempat lost dari kajian-kajian online misalnya, ya, sibuk berinteraksi langsung bersilaturahmi. Semoga sudah move on semua untuk kembali kita mengkaji ilmu dari syariat Islam yang masya Allah luar biasa, sangat kompleks sekali. Di Jumat Berbagi pagi hari ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh beliau, Ustadz Ali Akbar. Nah, sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di Bandung gimana suasana pagi hari ini? Ya, suasananya cerah. Cerah ceria, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Iya, iya. Nanti kita akan berbagi bersama. Dan beliau, Ustadz Ali, adalah CEO Wakalah Berkah Amanah dan juga CEO Core Islamic Economic. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun sempat berinteraksi dengan beliau. Saya kira banyak hal-hal yang sudah sedikit banyak kita bisa samakan frekuensi. Baik, di kali ini ada yang menarik bahwa sebuah syirkah ini kan bisa jadi ada beberapa peserta di kita itu sudah tahu lama gitu ya Ustaz. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah mengenal apa itu nama syirkah gitu ya. Tapi juga bisa jadi syirkah yang difahami masih secara umum ya. Belum sampai sedetailnya seperti apa, dan kita nanti ingin belajar langsung dari pemaparan Ustadz Ali, dan juga bagaimana prospek bisnis masa depan seperti yang diharapkan. Apakah nanti itu didominasi oleh bisnis-bisnis non-real ataupun bisnis konvensional, karakter-karakter dari sisi kapitalis, atau yang sudah nanti juga didominasi oleh para pegiat syariah gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama
Untuk itu kita berikan waktu untuk beberapa menit ke depan, ya, kurang lebih 40 menit atau 30 menit ke depan untuk pemaparan materi, dan siapkan para peserta dari manapun berada pertanyaan, ya. Pertanyaannya nanti dicatat. Atau nanti raise hand gitu ya, setelah kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Begitu saya kira Ustadz Ali, sepenuhnya kami persilahkan. Tafadhol Mas Quran. Baik, syukron, jazakallah khairan, Ustaz Azam As-Sabiq. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa mawala. Pertama-tama kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh ujian bagi kita semua, di mana yang seharusnya boleh kemudian menjadi gak boleh, ada waktu-waktunya tertentu untuk kemudian kita lakukan. Artinya kita melatih diri kita untuk lebih taat lagi, untuk kemudian lebih baik lagi, dan untuk melakukan yang terbaik dalam beramal ibadah kepada Rob kita, kepada Khalik kita, yang kemudian mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Jadi insya Allah dengan lulusnya kita di Ramadan kemarin, insya Allah semoga kita semua menjadi la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa taat, dan juga senantiasa menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita semua. Termasuk dalam bisnis, ya, dalam muamalah. Mungkin itu sedikit banyak yang akan kita obrolkan pada pagi hari ini di Jumat berbagi, insya Allah. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam. Tentunya kita semua berharap ya di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Baik, karena masih suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu aam wa antum bi khair. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Ali Akbar, ya. Alhamdulillah mulai berkolaborasi dengan teman-teman Bisyarah ID, dan besok itu Sabtu ini sebetulnya lagi di venue nih, lagi coba cek lokasi. Keep dulu ya Ustaz. Keep dulu ya. Keep dulu. Ya, artinya informasi umumnya untuk disclaimer bahwa ada suara-suara barangkali yang kurang nyaman ya, karena ini di tempat umum, khawatirnya mungkin mengganggu konsentrasi ya, karena kita nggak bisa ngontrol ya apa yang ada di luar. Jadi kalau misalnya ada yang ribut-ribut, mohon dimaklumi ya, karena memang kita tidak berada di tempat yang khusus seperti itu. Baik, hari ini ya kita akan ngobrol soal syirkah dan model bisnis di masa depan. Untuk itu izin share-nya dulu ya, izin share screen-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, kita bicara soal tren model bisnis ya. Di tahun 2020-2022 ini ya dipenuhi dengan hiruk-pikuk banyak sekali ya. Apalagi memang suasananya pandemi COVID-19 yang bisa dikatakan sudah reda juga belum, mau dibilang juga belum reda juga, sebetulnya ya sudah lumayan aman begitu ya. Banyak pihak yang merasa dirugikan tentunya, terlebih lagi dalam segi ekonomi, bisnis, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya kemarin gulung tikar, namun ada juga yang ternyata malah berkembang pesat di masa pandemi ini gitu. Nah, kemudian dengan fenomena yang ada ini, artinya banyak data-data yang menunjukkan bahwa persoalan bisnis ini memang fluktuatif, dan kembali lagi bagaimana kita beradaptasi sebetulnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, salah satunya dalam hal menentukan model bisnis kita. Ya, apakah model bisnis yang memang secara umum, ya, yang konvensional barangkali, atau mungkin ternyata kita sudah mulai menggunakan yang syar'i begitu ya. Dalam hal ini mungkin syirkah. Kalaupun mungkin sudah sering dibahas ya, kita coba bahas dari perspektif lainnya dan mencoba melihat model bisnis ke depannya itu kira-kira yang cocok bagaimana, yang dia tidak terpengaruh oleh situasi apapun tapi tetap stabil begitu. Dan kita sedikit membahas juga terkait dengan tren model bisnis dalam artian bentuk perusahaan yang dipakai hari ini itu apakah memang sesuai dengan popularitasnya, atau ternyata sebetulnya banyak menyimpan
atau banyak kerapuhan di dalamnya, sehingga itu sangat rawan untuk kemudian kita jadikan model bisnis masa depan, ya kurang lebih begitu. Kalau secara kategori karakter daripada bisnis itu sendiri, tentunya ini kita sudah familiar barangkali ya, soal model bisnis C2C misalnya. Model bisnis ini biasanya fokus pada konsumen, ya, antar konsumen lah. Jadi konsumen dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Banyak individu yang menjalankan model bisnis ini sehingga C2C ini berkembang pesat saat ini. Bisa dikatakan marketplace itu adalah salah satunya, ya, yang kemudian siapa saja bisa menjual apa saja di situ, atau mungkin bisa membeli apa saja di situ. Antar sesama pengguna marketplace itu bisa saling berjual beli di sana sebagai pasar baru lah. Artinya dengan era kemajuan teknologi, ternyata pasar itu tidak harus ketemu langsung saat ini, ya, tapi cukup dengan online, dengan kuota dan sebagainya, itu sudah bisa melakukan bisnis jual beli dan seterusnya. Nah, itu yang C2C. Kemudian model bisnis B2C. Transaksi B2C ini menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa maupun produk kepada konsumen, namun secara digital dan memanfaatkan platform marketplace. Nah, salah satu pengembangannya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang memang dia langsung interaksinya dengan konsumennya, gitu. Tidak melalui distributor. Mungkin juga ada saluran-saluran itu, tetapi dia mungkin notabene memilih untuk bisa langsung ke end user-nya masing-masing. Nah, ya salah satunya juga tadi marketplace bisa. Jadi marketplace itu tergantung dari kebutuhannya, bisa diatur begitu ya, sebagai tools lah dalam pemasaran atau bisnis. Kemudian model bisnis B2B juga, ya. Model bisnis B2B ini fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Ya supplier itulah, ya. Kemudian dari supplier ke supplier, kemudian didistribusikan ke agen-agennya atau distributor-distributornya, hingga berbagai model bisnis lainnya. Artinya untuk 3 hal ini saya kira sudah sangat-sangat familiar di dunia bisnis, ya, di antara para pengusaha, baik itu yang mungkin sudah berkecimpung lama maupun mungkin yang baru banget, ya, itu insya Allah sudah sangat mengenal hal ini. Namun dengan tren kekinian, tren digital, mungkin ada satu hal yang sangat fenomena, ya, yang itu kalau kita orientasinya itu mungkin profit, bisa kita tergiur untuk kemudian ikut terjun dalam dunia ini. Dan sebetulnya kalaupun orientasi kita berbisnis yang berkah, ya, itu juga bisa, karena memang dia sifatnya ibaratnya seperti dua sisi mata uang, gitu ya. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk ternyata negatif. Sampai soal investasi kan kemarin sudah dibahas juga oleh Bisyaro ID soal investasi bodong. Ternyata ada juga yang memang investasinya benar, dan insya Allah kita sedang membangun komunitas itu ini, ya, bagaimana caranya agar orang-orang yang punya potensi ingin menginvestkan modalnya, kemudian ditemukan dengan orang-orang yang memang siap untuk mengelola itu, ya kan, secara praktis bisnisnya paham, dan secara syar'inya juga bisa kemudian untuk menjalankan itu, begitu ya. Yang kedepannya insya Allah ini akan harapannya semakin besar komunitas kita ini, dan tren bisnis syariah ini menjadi tren yang kita gandrungi masa kini dan masa mendatang, insya Allah seperti itu. Nah, ini yang kemudian cukup ramai ya hari ini, startup. Nah, ini kalau dijadikan sebuah model bisnis sebetulnya bisa saja, tetapi mungkin bisa dikatakan ini sebagai apa ya, salah satu cara lah untuk uslub untuk kemudian bisa mencapai target-target bisnis yang diinginkan. Artinya kalau bicara startup itu biasanya yang terbayang di kita nanti ada investor besar gitu ya, kemudian cepat berkembangnya dan sebagainya. Itu kembali nanti ke orientasinya. Nah, soal startup ini sebagai salah satu contoh saja barangkali ya. Jadi secara umum startup itu adalah perusahaan yang baru saja dibentuk dan masih pada tahap pengembangan sebetulnya, maupun penelitian agar menemukan pasar yang tepat ya untuk mengembangkan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi kata kuncinya di sini ada perusahaan rintisan, kemudian problem solving, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga dia based on digital, biasanya begitu. Startup itu ya rata-rata based on digital. Apakah itu dia membuat aplikasi sendiri, atau mungkin dia nebeng pada aplikasi lain yang kemudian secara bersamaan itu bisa mengangkat kedua nama atau daripada branding
keduanya begitu ya. Jadi intinya based on digital untuk startup ini sebagai salah satu contoh daripada model bisnis yang sedang tren begitu ya. Kemudian karakter bisnis startup itu seperti apa? Itu biasanya umurnya itu ya kurang lebih 3 tahunan ya. Kemudian pendapatannya di bawah $100.000 per tahun. Artinya memang masih baru-baru banget gitu. Digital oriented dan adaptatif model. Jadi dia mudah untuk kemudian mengadaptasi situasi yang ada. Mungkin ini bisa positif bisa negatif ya untuk soal adaptasinya. Tergantung nanti orientasi bisnisnya itu seperti apa. Nah, dan ini fenomena startup ini kan di Indonesia itu sudah sangat banyak saya kira ya. Kemarin yang Mas Menteri membuat sebuah aplikasi apa namanya Gojek. Nah, kemudian akhirnya menjadi salah satu startup yang dikenal di dunia internasional hari ini. Kemudian ada Traveloka, GNT Express, ini bukan endorse ya, sebagai salah satu contoh saja ya bahwa di Indonesia itu perkembangan untuk bisnis startupnya sangat luar biasa, dan mau nggak mau kita yang pelaku bisnis harus melek ini juga, harus paham. Namun bukan dari sisi kita untuk kemudian hanya memikirkan soal cepat atau enggaknya mendapatkan profit yang besar. Nah ini penting kita perhatikan nanti. Jadi model bisnis dari sisi bentuk perusahaan itu nanti akan menjadi penting, ya, bukan hanya dari sisi cepat atau lambatnya mendapatkan profit, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada ini. Begitu. Kemudian, nah, bagaimana dengan model bisnis dari sisi bentuk perusahaannya? Nah, ini yang kemudian tadi kita titik beratkan. Kalau hanya sekedar profit oriented, mungkin dengan cara startup yang saat ini itu bisa sangat cepat sekali. Ya, kita dapat modal ventura atau mungkin investor-investor raksasa dunia saja, mungkin dalam hitungan bulan itu bisa menjadi sangat cepat. Bahkan mungkin yang lain di mute dulu ya. Ya. Bahkan apa namanya? Dengan cara startup ini, model bisnis yang lagi tren ini banyak kemudian akhirnya orang-orang itu membakar duit bahasanya itu ya. Dikasih gratis ongkir lah, dikasih diskon separuh harga lah dan seterusnya gitu. Intinya bagaimana caranya agar nama itu bisa naik ya, brand itu bisa naik dan bisa dilirik oleh para investor-investor besar. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena tren hari ini. Namun sekali lagi ya, bagaimana dengan model bisnis dari sisi bentuk perusahaannya? Dari sisi bentuk, artinya startup boleh, nggak ada masalah sebetulnya. Tergantung tadi orientasinya untuk apa. Tapi kita sebagai Muslim pasti akan menjadi sesuatu yang harusnya dipertimbangkan dengan matang. Ya, kita ini orientasinya apa? Kalau hanya sekedar profit saja, ya silakan aja. Tapi tentunya pertanggungjawabannya akan sangat berat itu. Ya. Tapi kalau ternyata kita memikirkan prinsip-prinsip kita sebagai seorang Muslim, itu harusnya soal bentuk perusahaan ini harus diperhatikan. Ya. Artinya dia bentuk perusahaannya itu apa gitu? Apakah PT, apakah mungkin CV, atau mungkin koperasi dan seterusnya gitu. Tapi rata-rata untuk hari ini saya kira banyak yang menggunakan PT ya. Dari sisi bentuk perusahaan itu, bentuk perusahaan yang dimaksud adalah tentang kelembagaan bisnisnya. Bisa dipastikan akan banyak melanggar ketentuan syariah tentang syirkah untuk hari-hari ini. Khususnya tadi yang populer itu menggunakan PT misalnya. Kemudian judi dan spekulasi itu biasanya ada. Kalau udah masuk di dunia pasar saham, ini susah nih lepas dari yang namanya judi dan spekulasi. Kemudian soal permodalan pun, ya secara fakta penggunaan modal dari perbankan itu pasti tidak bisa dihindari. Yang notabene masih menggunakan sistem ribawi. Jadi kebanyakan istilahnya apa ya, anekdot atau apa gitu, dari kalangan pengusaha untuk bisa memiliki bisnis yang besar kan harus punya modal, kan gitu. Nah untuk punya modal itu sulit kalau misalnya kita nggak melibatkan bank, biasanya begitu. Jadi kayak udah mentok gitu, nggak ada lagi yang bisa memberikan kita modal besar selain perbankan. Nah ini yang kemudian kita coba patahkan ini, bahwa modal itu nggak harus dari bank, dari komunitas kita itu bisa sebetulnya. Ya, makanya kenapa bisa ROID, kemudian Core Islamic Economic mencoba bersama-sama nih kita kembangkan istilahnya mindset yang
anti mainstream ini ya, anti mainstream ini bahwa untuk berbisnis itu sebetulnya tanpa perlu perbankan pun kita bisa. Ya. Dengan sesama kita saja sebetulnya bisa. Yang penting tentunya tadi punya ilmunya ya. Selain ilmu bisnis praktisnya, ya kita harus juga punya ilmu bisnis syariahnya agar amanah itu benar-benar dijaga, ya kan, kejujuran itu benar-benar dijunjung tinggi. Istilahnya hal-hal yang prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan atau keharmonisan kolaborasi antar individu atau lembaga itu kita benar-benar bisa jaga begitu. Nah, kemudian untuk model bisnis yang hari ini sedang tren itu ya kebanyakan juga menjadi fasilitator transaksi keharuman. Karena kalau kita bicara transaksi itu Masya Allah luar biasa ya, banyak sekali itu. Dari sisi jual beli saja, ya. Ada yang kemudian COD kan itu bisa terkena larangan kali bikali, gitu ya. Utang ketemu utang, ya barangnya sampai baru dibayar dan seterusnya. Kemudian ada yang ternyata produknya itu tidak syar'i dan seterusnya, macam-macam ya, dari sisi akadnya dan macam-macam yang lain. Nah, oleh karena itu penting juga kemudian dalam komunitas itu ya saling melengkapi satu sama lain. Ya, ada kemudian belajar soal muamalahnya, soal ilmu praktis bisnisnya, dan juga soal bagaimana agar komunitas itu bisa berkembang gitu ya, bareng-bareng dan tidak juga ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Nah, seperti bisa saja kita bikin startup yang syar'i misalnya, ya kan, antara kita semua yang kemudian tergabung dalam bisnis syariah atau pasar syariah yang ada ini, kita mengembangkan salah satu model startup yang benar-benar syar'i, itu bisa saja. Ya. Pemodalnya pun paham akan konsep bagaimana dia bisa berinvestasi dengan cara yang syar'i, pengelolanya pun seperti itu, amanah, menjalankan tugas dia sebagai seorang pengelola juga dengan baik dan seterusnya. Itu saya kira kedepannya sangat besar peluang ini, apalagi kita di Indonesia ini sebagai negeri terbesar Muslim di dunia, begitu ya, sehingga potensi ini betul-betul luar biasa. Makanya kita berani bikin judul tadi bahwa syirka ini adalah model bisnis masa depan yang sangat luar biasa nih. Tidak hanya dari sisi profit, tapi juga keberkahannya akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita akan selalu di guidance ini sama muamalah syariah, begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan dari model bisnis yang hari ini sedang tren, yang nampaknya itu kurang diperhatikan. Ya, soal bentuk perusahaannya itu yang paling banyak. Kemudian adanya judi spekulasi. Kemudian juga soal permodalan ya, yang notabene itu sulit menghindari yang namanya perbankan. Yang tentunya pasti ada riba di sana. Ya, kemudian ya secara sadar atau tidak sadar ternyata sebagai fasilitator transaksi yang haram. Kalau ternyata transaksi itu masih belum sesuai akad-akadnya ya, dan seterusnya. Sehingga ini betul-betul butuh istilahnya lingkungan ini yang memang selalu bersama-sama, saling mengingatkan, saling support, saling berkolaborasi untuk senantiasa menjadikan bisnis syariah ini sebagai role model kita gitu ya dalam menjalankan usaha. Baik, kita lanjut. Nah, untuk review daripada bentuk perusahaan yang ada saat ini ya, itu biasanya ada firma, bahasa Belanda onderfirma, kemudian persekutuan komanditer, CV, perseroan saham, dan koperasi. Kalau yang ramai kan hari ini yang dua bawah ini ya, perseroan saham dan koperasi. Tapi CV dan firma juga ada, hanya nggak begitu tren sebagaimana PT dan koperasi. Kalau tidak salah itu untuk regulasi terbaru ya untuk bisnis, bahkan kita secara individu pun itu bisa bikin PT itu sekarang ini. Kalau kemarin kan dia harus ada beberapa orang dulu, ya kan, minimal 2 orang gitu. Kalau sekarang itu udah bisa PT tapi dia levelnya mikro. Nah itu bisa kemarin. Coba update legalitas persoalan bisnis yang ada. Artinya sangat disupport ini oleh sistem yang ada sekarang ini agar semua orang itu memiliki PT ini yang sebetulnya secara syar'i itu banyak sekali catatan yang harusnya kita coba koreksi. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, persoalan modal,
persoalan bentuk perusahaan itu sendiri, PT ini gitu kan, yang ternyata itu batil ya, tidak sah sebagai sebuah bentuk perusahaan. Kemudian persoalan sinya yang lebih banyak lagi ya, kemudian soal spekulasi, maisir dan goror dan sebagainya. Nah itu yang kemudian ini menjadi sesuatu yang penting sekali kita perhatikan sebagai sebuah model bisnis yang kita pilih. Ya. Untuk pengembangan dengan situasi darurat dan sebagainya itu dibahas nantilah. Kalau misalnya dibahas di diskusi juga boleh ya soal penggunaan PT dan seterusnya. Nah ini sedikit terkait dengan PT ya yang ada saat ini, bahwa PT itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal ya, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ini undang-undangnya sudah ada ya. Entah itu ada update lagi dengan adanya perseroan individu itu atau seperti apa. Intinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk perseroan saham atau PT ya. Perseroan terbatas. Kemudian gambaran soal koperasi. Ini juga sepertinya yang banyak. UMKM atau mungkin lingkungan-lingkungan terkecil kita, bahkan populernya kalau pengen bisnis bareng-bareng untuk kemudian saling bantu, itu biasanya membentuk sebuah koperasi. Nah, ternyata secara syar'inya bentuk model ini juga itu masih belum memenuhi syarat kesyarian ya. Itu mungkin ada kajian tersendiri nanti persoalan syariah atau enggak syariahnya koperasi dan solusinya seperti apa gitu ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa yang ramai digunakan model bisnis dalam artian bentuk perusahaan ini hari ini ya PT, kemudian koperasi, dan tadi CV dan juga ada firma ya, yang ramainya PT dan koperasi. Hukum dari perseroan kapitalis tadi itu, keempat perseroan kapitalis tersebut ya batil ya, sebab perseroan-perseroan tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat perseroan dalam Islam. Karenanya secara syar'i haram hukumnya bergabung dan terlibat dalam perseroan-perseroan tersebut. Kenapa? Karena memang akadnya tidak sah. Ya, akadnya itu istilahnya harus disesuaikan lah dengan cara-cara yang benar. Nah, kemudian kita bahas syirkah dan model bisnis masa depan yang benar itu kayak gimana. Baik, kita tentunya coba merefresh lagi apa itu syirkah. Ya, asyarkatu syar'an hiya aqdun baina isnaini ya fa aktsara yattafiqani fihi ala qiyami bi'amalin malin biqasdir ribhi. Jadi adapun menurut syariat itu syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari definisi ini sebetulnya masuk aja ya di rukun syaratnya barangkali ya, itu untuk bentuk perseroan atau bentuk perusahaan hari-hari ini itu yang kurang diperhatikan ya. Secara hukum ini jais atau mubah atau boleh ya, dalilnya as-sunnah, antara lain takrir Rasul atau diamnya Rasul ketika para sahabat itu bermuamalah ya, kemudian mereka bersyirkah ya, Rasulullah membiarkan itu, artinya ya Rasulullah membolehkan ya, kalau itu terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena kalau ketika itu tidak boleh, itu pasti Rasulullah akan menegur ya, kemudian akan melarang hal itu sudah menjadi hal yang umum ya di zamannya para sahabat. Ketika Rasulullah mendiamkan, itu berarti boleh. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian ada sabda Nabi SAW ya, qala Allah Ta'ala ana salisa sarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa inna khana kharajatu min bainihima. Jadi Allah Azza wa Jalla itu telah berfirman, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi, bahwa Allah mengatakan aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikah selama salah satu tidak yang lainnya, walau salah satunya berkhianat, atau kalau salah satunya berkhianat ya, maka Allah keluar dari syirkah itu. Maknanya keberkahannya dicabut. Sehingga dalam syirkah ini penting sekali kemudian kita menjaga amanah masing-masing. Ya, tugas kita apa, job desk kita apa, ya udah kita jalankan itu semaksimal mungkin. Kalau ada salah satu saja ya yang dia misalnya bermalas-malasan, lalai untuk menjalankan tugasnya sebagai salah seorang pesyirkah, nah itu
bisa terkena hadis ini. Artinya keberkahannya itu dicabut. Secara sah mungkin sah, ya, tetap sah. Tapi keberkahannya itu akhirnya hilang. Kalau ternyata ada yang khianat terhadap amanah. Nah, makanya itu penting kemudian kita bersyirka itu menilai karakteristiknya juga, begitu. Istilahnya kita bisa melihat track record dia atau mungkin lembaga dia seperti apa. Nah, itu penting juga kemudian kita sebagai orang yang sedang mencari partner dalam berbisnis syariah. Sehingga dalam menjalankan itu ya sudah bisa saling percaya dengan amanah yang sudah disepakati bersama, begitu ya. Kemudian poin-poin penting dalam sebuah perseroan syariah, ya, ini yang perlu kita catat. Ya, yang pertama itu adalah di antara para peserta itu harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya nggak bisa kalau hanya semuanya itu pemodal. Nah, ini kan yang terjadi di PT tadi, kan? Itu kumpulan para pemodal untuk mengelola usaha itu. Mereka meng-hire direksi, biasanya itu direktur atau direksi itu digaji. Kalau digaji dia tidak terlibat. Dia bukan menjadi seorang business owner, bukan pemilik. Nah, kalau secara syariah itu nggak bisa begitu. Seorang pengelola itu dia harus terlibat dalam akad juga. Ya, meskipun dia mungkin tidak memiliki modal, tetapi dia memiliki tenaga dan waktu untuk dijadikan modal uang, maksudnya ya. Tidak memiliki modal uang, tapi dia punya modal waktu dan punya modal tenaga atau keahlian dalam mengelola itu bisa sebagai modal dalam syirkah secara syar'i. Sehingga dia tidak boleh digaji. Ya, tapi dia mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang sedang dikelolanya, begitu. Nah, kalau ada yang masih digaji, nah itu berarti tidak syar'i. Kemudian perseroan syariah tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja. Kemudian membuat badan hukum perseroan, selanjutnya yang dijalankan bisnisnya justru adalah pihak lain. Nah, ini yang kita bahas tadi. Yang digaji untuk menjalankan perusahaannya. Sebagaimana yang terjadi di perseroan kapitalisme yang tadi kita kritisi, kan, dari sisi bentuk akad perusahaan itu ternyata memang sudah tidak sesuai dengan ketentuan ini, begitu. Bahwa si pengelola ini dia tidak boleh digaji, dia karena sebagai seorang pemilik juga, meskipun mungkin modal uang dia tidak punya, begitu. Ya. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, semua yang terlibat berakad syirka itu harus siap melebur menjadi satu. Baik yang melebur itu adalah manusianya maupun modal yang disertakannya. Artinya yang tadinya itu modal milik masing-masing, ketika itu sudah diakadkan menjadi milik perusahaan, maka tidak bisa lagi diklaim itu menjadi milik pribadi. Misalnya ada yang dia modal kantor, ya kan, kantor itu harus disepakati dulu. Itu kantornya mau disewakan atau mau dijadikan modal dalam bisnis. Kalau ternyata mau dijadikan modal dalam bisnis, maka harus dikonversi. Nah, dikonversi berapa nilainya, nah itu kemudian dijadikan modal bagi dia. Sehingga ketika itu sudah menjadi modal, maka dia tidak bisa lagi menjadi hak milik pribadi, sudah menjadi hak milik syirkah. Itu. Bukan lagi hak milik pribadi yang kemudian menggunakan kantor itu sebagai modal, begitu ya. Begitupun mobil ataupun yang lainnya gitu. Intinya ketika sudah berakad, maka semua harta yang ada itu menjadi milik bersama, ya, milik syirkah, begitu. Dalam perseroan kapitalisme, peleburan itu hanya dilihat sebatas modal yang disertakan saja. Ya. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka bisa ditarik untuk masuk dalam perseroannya tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak, kepribadian, dan sebagainya. Dan biasanya yang mengambil keputusan itu yang modalnya besar kalau dalam kapitalisme. Ya. Ini nomor 3 ya. Nomor 3, jika ada modal dalam bentuk barang, harusnya dileburkan tadi ya sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai milik pesyirkah yang menyertakannya. Jika syirkah itu bubar, misalnya rugi, maka barang itu harus siap dijual. Ya. Hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal awalnya. Gitu. Barang, misal rumah, juga tidak boleh disertakan dalam bentuk sewa saja. Ya. Yang besarnya sewa dianggap sebagai penyertaan modal awalnya. Gitu. Nah, ini tadi kita sudah singgung juga bahwa harus jelas itu rumah itu dia disertakan dalam modal atau seperti apa.
ya itu harus disepakati di awal semua tuh, sehingga tidak menjadi konflik. Salah satu hikmah daripada muamalah syariah itu adalah kenapa semuanya harus jelas di awal, itu memang untuk sebagai tindakan preventif, ya, hikmahnya agar itu tidak ada persoalan. Kenapa? Karena semuanya sudah jelas di awal gitu. Sudah clear semua dari awal, tinggal dijalankan saja. Ya, kalau ada barang yang disertakan itu statusnya apa. Kalau ternyata semuanya modal, ada juga ternyata yang tenaga, itu nanti bagi hasilnya seperti apa, persentase masing-masing seperti apa, semuanya harus disepakati di awal agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Nah, itu salah satu goyatu syar'inya, tujuan daripada hikmah daripada syar'inya gitu ya. Suara mengikuti manusianya, bukan mengikuti modalnya, sebagaimana yang ada dalam perseroan kapitalisme. Setiap pengelola memiliki suara yang sama, ya, walaupun modal yang disertakan itu berbeda-beda. Meskipun mungkin modalnya cuma 1 juta misalnya, sementara yang lain mungkin puluhan juta atau ratusan juta, itu suaranya sama, itu nggak bisa diabaikan. Ya, kalau dia tidak sepakat, maka itu akan mempengaruhi keputusan perusahaan. Ya. Jadi besaran modal itu bukan ukuran apakah suaranya dipertimbangkan atau enggak, tapi keberadaan dia sebagai salah satu pemodal atau mungkin sebagai seorang pengelola yang dia mungkin tidak mengikut sertakan modal uang, ya itu tetap harus dipertimbangkan juga. Jadi nggak bisa semena-mena orang mungkin yang punya modal besar ya ikut ngatur-ngatur. Apalagi misalnya dalam syirka mudoroba gitu kan, karena si pengelola memang dia modalnya waktu dan tenaga, misalnya yang punya modal itu tantangannya itu dia pokoknya pengen ngatur-ngatur aja udah, karena dia merasa punya duitnya gitu kan, merasa punya modalnya sehingga dia banyak intervensi ikut mengurusi persoalan bisnis. Padahal itu nggak boleh seperti itu ya. Itu pendalamannya di pembahasan masing-masing model daripada akad syirkahnya. Nah, di dalam perseroan kapitalisme, suara mengikuti persentase jumlah saham. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa seberapa besar modalnya, kemudian dia yang diikuti pendapatnya. Yang kelima, ya, seluruh peserta adalah pemilik perusahaan. Meskipun tadi modalnya sedikit, atau mungkin secara modal uang dia nggak ikut nyetor, tapi memang dia hanya tenaga dan pikiran, yaitu sebagai pemilik juga, business owner juga. Ya. Bagi pengelola memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang sama, walaupun dalam pelaksanaannya ada pembagian tugas, harus dipandang sebagai cara untuk memudahkan menjalankan perusahaan saja. Kemudian, hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk semua bagian, baik itu masalah keuangan, pemasaran, produksi, SDM, dan sebagainya. Jadi meskipun mungkin job desk-nya sudah dibagi-bagi, kan, ada yang jadi CEO misalnya, ada yang jadi CMO, ada juga yang jadi COO, gitu, artinya operasional, marketing, atau mungkin keuangan, itu masing-masing dibagi tugasnya, tetapi secara prinsip itu menjadi tanggung jawab yang sama semuanya. Jadi bisa saling backup, kan gitu, bisa saling backup. Kalau misalnya ternyata salah satu dari peserta itu mungkin sedang ada uzur, mungkin dia sakit berat ya, sehingga amanahnya itu tidak bisa kemudian dijalankan, ya itu bisa di backup sama yang lain. Begitupun sebaliknya ya. Artinya itu menjadi tanggung jawab para business owner tadi untuk bagaimana caranya agar bisnis itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, seperti itu. Yang keenam, ya, setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh peserta dan harus bersifat mufakat. Ya, tadi tidak melihat lagi modal besar kecilnya tadi. Ya. Pokoknya orangnya, kalau ternyata ada satu saja yang tidak sepakat, ya itu tidak bisa mufakat. Harus dibahas lagi. Ya, harus dicoba elaborasi lagi, dimusyawarahkan lagi bagaimana caranya agar bisa mencapai sebuah mufakat. Kemudian, jika ada satu anggota syirka yang tidak setuju, ya, maka keputusan itu tidak boleh dilaksanakan. Walaupun yang tidak setuju tadi, penyertaan modalnya sangat kecil. Jadi syariah itu sangat menghargai, ya, sangat menghargai waktu orang, sangat menghargai tenaga orang, sangat menghargai ikhtiar dari setiap
orang-orang yang kemudian ikut dalam bersirkah ataupun mungkin hanya sekedar dia sebagai seorang pengelola begitu. Dalam perseroan kapitalisme, keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas. Jika ada satu orang menguasai 51% saham, maka apapun yang diinginkan harus disetujui oleh perusahaan. Itu biasanya seperti itu. Nah, makanya kan tadi banyak sekali catatan-catatan yang perlu diluruskan untuk tren model bisnis yang hari ini sedang digandrungi. Ya. Salah satunya perseroan terbatas atau PT itu banyak sekali itu yang perlu diluruskan dari akadnya, rukunnya, kemudian ketentuan-ketentuan dalamnya seperti suara mayoritasnya ini ya. Yang mengambil keputusan dan sebagainya itu banyaklah yang kemudian itu perlu kita luruskan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mendalami lagi nih, tidak hanya 1 kali 2 kali kita mempelajari soal sirkah, ya, harus berkali-kali agar itu benar-benar bisa kita pastikan bahwa sirkah yang sudah kita jalankan atau model bisnis yang sudah kita jalankan hari ini sudah sesuai dengan syariah, sehingga keberkahan tadi itu bisa selalu ada pada diri kita. Yang ketujuh, ya, jika ada penambahan modal baru, ya, atau masuknya peserta baru, ini harus disetujui nih oleh seluruh anggota sirkah. Jika ada yang tidak setuju, maka tidak boleh diterima. Di era pasar saham hari ini kan ini menjadi penghambat banget ini. Ya, artinya saham-saham itu nggak akan laku ini kalau model begini. Nah, makanya di situ salah satu kekurangan daripada pasar saham hari ini. Artinya dia bebas diperjualbelikan begitu saja, siapa saja bisa masuk ke perusahaan apa saja, ya kan? Bisa jadi hari ini dia punya perusahaan A, besok sudah berganti lagi menjadi perusahaan B. Di perusahaan A itu yang tadinya miliknya si X misalnya, ternyata dalam hitungan jam sudah berganti kepemilikan karena sahamnya sudah dijual. Itu kan nggak jelas. Jadi akhirnya menjadi bisnis non real kan, sudah menjadi bisnis jual beli saham saja itu. Sementara secara real aktivitasnya itu malah sudah kurang diperhatikan, begitu ya, sudah kurang menjadi prioritas. Jadi seolah-olah yang menjadi atau yang dikejar hari ini itu adalah spread atau profit dari selisih harga saham yang kemudian akan dibeli. Nah, akhirnya ada spekulasi tadi kan, ada maisir dan goror di situ. Nah, itulah yang kemudian menjadi catatan-catatan penting bagi kita hari ini para pengusaha, para pebisnis. Artinya jangan coba-coba masuk ke dunia saham kalau belum mengerti seperti apa fikihnya, seperti apa model bisnis syariahnya itu, jangan sampai malah kita terjerumus dalam kemaksiatan yang sangat luar biasa, terorganisir ya. Dan itu ketika sudah masuk biasanya susah keluar. Kecuali memang kita punya primat dan kita memang yang luar biasa untuk bisa membenahi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian jika seluruhnya setuju, maka akad sirkah yang lama harus ditutup. Ya, jadi ketika ada pemodal baru itu memang istilahnya akad baru itu, akad lama itu harus udah berakhir, dibentuk lagi pesirkahnya, kesepakatan barunya. Ya, selanjutnya harus dilakukan akad sirkah baru dengan pembukuan yang baru. Kenapa? Karena orangnya sudah berganti. Walaupun mungkin sebagian besarnya masih ada, tapi ada ketambahan orang baru. Nah, agar adil ya. Kenapa? Karena ada yang baru masuk, ada yang sudah lama, sehingga keadilan dalam hak kewajiban untuk menjalankan bisnis itu dalam Islam itu sangat diperhatikan, begitu kurang lebih. Kemudian dalam perseroan kapitalisme untuk menambah modal baru, tinggal menjual saham-saham perusahaan misalnya kepada siapa saja dan di mana saja, bahkan ke seluruh dunia. Misalnya IPO kan. Kalau misal hari ini kan banyak atau rame-rame itu orang bagaimana caranya agar mereka atau perusahaannya itu bisa IPO. Nah, itu yang tren sekarang kan begitu. Model bisnis seperti itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Apakah dalam Islam itu bisa IPO? Nah, itu yang harus kita jawab. Ya. Kalau ternyata bisa, itu ketentuannya apa saja. Kalau ternyata tidak bisa, ya sudah, jangan dicari-cari. Berarti ada alternatif lain yang syariat sudah siapkan. Ya. Sehingga bisnis kita itu ya bisa berkembang. Kalau kita baca profil bisnis para sahabat itu kan luar biasa tuh. Orang-orang sekarang kebanyakan kekayaannya itu kan non real asetnya. Ya kan? Kebanyakan non real. Tapi kalau para sahabat Nabi itu real semua asetnya. Bahkan Utsman bin Affan sampai hari ini asetnya itu masih terus ada. Ya, salam. Asetnya itu masih terus ada.
dan masih atas nama beliau. Kalau pernah dengar kisah sumur Rum ya, yang dimiliki oleh si kakek Yahudi, dan ketika itu Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau memiliki, siapa yang ingin menerima pahala yang tiada putus dikirimkan kepadanya meskipun nanti sudah meninggal gitu, atau pahala jariah. Karena waktu itu kaum muslimin di Madinah sedang kekeringan air, ya, maka Rasulullah kemudian menawarkan untuk membeli sumur itu, sumur Rum. Dan ternyata si Yahudi tadi itu, si kakek Yahudi tadi itu, dia tidak mau menjual kepemilikan itu secara penuh, dibagi kepemilikannya itu 50-50. Utsman bin Affan membelinya, ya, dan kemudian membuat jadwal satu hari milik si kakek Yahudi, satu hari milik si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pinternya Utsman bin Affan, beliau kemudian mengumumkan kepada seluruh muslimin, ya, jika kalian ingin mengambil air yang banyak, maka datang di jadwal ketika jadwal saya gitu. Kalian ambil gratis semua, ambil semuanya. Nah, ketika jadwal si kakek Yahudi ternyata nggak ada yang datang. Ya sudah, daripada rugi sama sekali, akhirnya dijual seluruh sahamnya kepada Utsman bin Affan. Dan sumur itu digunakan untuk mengairi perkebunan kurma, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi ada bangunan-bangunan hotel dan sebagainya, dikembangkan bisnisnya, separuh untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, separuh lagi asetnya digunakan untuk pengembangan lagi dan seterusnya. Dan itu masih atas nama beliau, Masya Allah. Aset real itu. Nah ini kan model bisnis yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan malah kita tergiur dengan bisnis yang non real, Masya Allah. Ya. Bisnis yang non real itu kan sangat sensitif dengan isu-isu yang itu sebetulnya mudah dibuat, bisa dijatuhkan dalam satu waktu itu. Kayak kemarin fenomena Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola aja itu kan sahamnya langsung jatuh. Itu model bisnis hari ini seperti itu. Ya, rapuh dia. Tapi kalau model bisnis hari ya insya Allah itu real banget. Malahan kita menutup sebisa mungkin agar yang non real itu tidak berkembang. Apakah itu bisa? Bisa. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Dan insya Allah kita di era kita ini bisa. Ini yang sedang kita bangun ini. Ya, yang sedang kita coba kembangkan komunitasnya, sehingga kita Muslim di Indonesia, di seluruh dunia itu, kita kembali pada model bisnis kita yang sejati. Maksudnya model bisnis yang real begitu. Ya, saling bantu satu sama lain. Ada investasi yang butuh modal, kita nggak perlu ke perbankan. Ya, kita tinggal hubungi pengusaha-pengusaha yang memang dia punya modal lebih, ya, dengan cara syirkah dan sebagainya yang memang itu model bisnisnya sudah terpercaya begitu. Ya, sebetulnya sangat bisa, dan potensi kita umat Islam sangat besar sekali. Dan kita bukan non real tapi real, ya, bisnis kita itu real. Nah inilah yang harapan kita ke depan ini makin berkembang, ya, makin luas, makin banyak umat Islam yang tersadarkan, dan kita juga bisa semakin mandiri, ya, tidak bisa lagi didikte. Ada juga yang akhirnya kehilangan idealisme hanya gara-gara dia takut kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Itu harapannya nggak ada lagi lah cerita-cerita seperti itu. Kemudian yang ke-8 ini sampai 9 ya. Jika ada salah satu firqah yang tidak setuju dalam sebuah permufakatan dan yang lain setuju, maka perseorangan itu harus dibubarkan. Artinya ini kalau situasinya memang harus bubar begitu ya. Artinya kalau keputusan itu ternyata tidak mufakat dan salah satunya itu kemudian benar-benar udah mentok dia nggak mau, ya udah berarti nggak bisa lanjut lagi itu. Ya bisa jadi mungkin yang nggak setuju tadi itu ditanyai masih mau lanjut apa enggak, kemudian yang semuanya setuju tadi itu bisa membuat sirkah baru, model baru dengan bisnis yang sama, bisa saja. Intinya semuanya saling bermusyawarah, saling ridho dengan apa yang diputuskan dan seterusnya. Dan itu mudahlah untuk penyelesaiannya ke depan. Artinya hal-hal seperti ini ya kembali lagi nanti ke karakter, ya, ke pemahaman kita terhadap model bisnis yang syar'i ini, kemudian visi misi atau orientasi kita juga apa gitu. Kalau hanya sekedar profit oriented ya susah emang. Tapi kalau orientasi kita itu selain profit tapi juga keberkahan, ya insya Allah istilahnya kebersamaan itu akan selalu dijaga. Ya, amanah itu akan selalu dijaga. Nilai-nilai yang memang itu membuat semuanya positif itu akan senantiasa dijaga. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus
jika para peserta yang setuju ingin tetap menjalankan permufakatannya, maka harus dibuat perseroan baru dengan akad sirka yang baru pula. Artinya kalau tadi ada salah satu yang keluar kan, nah itu kemudian ya bisa diupdate aja udah. Dalam perseroan kapitalisme keputusan tetap mengikuti suara mayoritas. Jika para persero yang tidak setuju itu suara minoritas, kesepakatan mayoritas tetap harus dilaksanakan oleh perusahaan. Ya. Jadi nggak dianggap itu, yang modal-modalnya kecil itu nggak dianggap. Kalau dalam kapitalisme itu nggak dianggap. Nah, itulah salah satu catatannya tadi ya, tidak menghargai manusianya, tapi yang dihargai itu adalah modalnya. Kemudian yang terakhir ya, poin yang terakhir yang ke-9, status perusahaan sirka tidak boleh bersifat tetap selamanya. Sebagaimana Badan Hukum Perseroan Kapitalisme yang bersifat permanen. Ya. Dalam sirka itu bisa fleksibel. Mungkin karena belum punya modal misalnya. Belum punya modal tapi keinginan untuk bisnisnya itu sangat kuat dan dia memang punya skill untuk itu. Ya dia tinggal cari temannya yang lain yang punya modal dan yang punya keahlian yang sama misalnya. Mereka juga sama-sama tidak punya modal, itu bisa jadi bisnis. Sama-sama keahlian yang kemudian disebut dengan sirka abdan. Ya kan? Kalau ternyata mereka butuh modal butuh modal uang dalam perjalanan ya bisa kerjasama dengan yang lain untuk mendapatkan modal itu. Sirkah juga itu. Jadi dalam satu perusahaan itu bisa banyak model sirka yang digunakan, tidak harus satu. Ya. Bisa istilahnya inan, ya. Kalau sirka inan itu kemudian sama-sama punya modal, sama-sama mengelola gitu. Kalau ternyata ada salah satu yang tidak bisa ikut mengelola, ya sudah modal aja nggak ada masalah. Itu juga disebut sirka mudoroba. Ya kan? Atau ternyata sama sekali nggak bisa ikut mengelola, ya udah jadi investor aja juga udah bisa. Kalau dia ternyata punya kelebihan modal begitu ya. Kemudian keberlangsungan perseroan syariah dikembalikan kepada kesepakatan seluruh anggota yang bersirka. Jika mereka ingin perusahaannya tetap ada, maka perusahaan itu akan tetap ada. Jadi memang kembali ke semua business owner. Jika mereka ingin bubar, maka perusahaan itu ya akan bubar sesuai dengan kesepakatan para pesertanya. Nah, ini contoh macam-macam sirkah yang bisa kita pilih ya dalam model bisnis syariah. Dan insya Allah ini model bisnis masa depan ini. Ya, karena dia memang sangat mensupport agar para pebisnis itu punya aset real. Ya, bukan aset yang non-real. Yang hari ini begitu rapuh. Hanya geser botol aja bisa jatuh sahamnya kan. Kalau di syariah nggak begitu. Ya real semua, nilainya luar biasa. Ya, dan harapannya model bisnis sirka ini yang kemudian hari ini mulai kita coba terapkan, ya, mulai coba kita aplikasikan, dan kalau bisa kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang sedang mencoba mengembangkan hal ini, sehingga networking kita sesama pengusaha muslim itu kemudian makin berkembang. Ya, dan secara tidak langsung kan dakwah juga di sana. Ya, bahwa ternyata dalam Islam itu bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi ada juga muamalah yang sangat luar biasa pengaturannya. Ya, ada juga muamalah yang kemudian itu bisa menghasilkan profit yang juga luar biasa. Tapi profitnya tidak hanya sekedar profit, namun profit yang berkah. Ya, harapannya seperti itu ke depan. Oleh karena itu ya kita inilah berlomba-lomba dalam kebaikan ya, untuk kemudian saling mengajak, saling kemudian melakukan mempraktekkan. Mungkin 1-2 orang di antara kita kalau memang ingin langsung praktek bisa pakai sirka abdan dulu kalau ternyata belum punya modal ya, sama-sama punya keahlian lah begitu ya. Sama-sama punya keahlian ingin membantu sebuah bisnis ya bisa saja. Mungkin ada yang ahli di bidang marketing, ternyata ada juga yang ahli di bidang untuk membuat produk tertentu misalnya, itu bisa kolaborasi itu. Ya, bisa kolaborasi. Kalau ternyata butuh modal ya bisa sirkah dengan yang punya modal, kemudian sirkah dengan lembaga mereka berdua untuk kemudian ditambahkan modal di sana, ya, dan seterusnya begitu. Ya, intinya model bisnis syar'i yang insya Allah akan menjadi model bisnis yang kokoh dan berkepanjangan, bahkan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu, oleh perkembangan-perkembangan teknologi yang ada, itu justru akan menguatkan model bisnis kita ini ya,
model bisnis yang syar'i, ya, syirkah bisnis Islam. Nah, itulah kemudian salah satu alasan kenapa sekarang ini kita masifkan ini ya, masifkan training-training syirkah, kelas-kelas syirkah, kemudian komunitas-komunitas yang membahas syirkah, bahkan ada kopdar-kopdar, ngopi dan sebagainya agar syiar ini semakin meluas, ya, tidak hanya di kalangan-kalangan tertentu saja. Ya itu ya barangkali, dan insya Allah besok ada offline-nya kalau misalnya ada yang mau ikut. Ya, saya kembalikan ke Mas Azam. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ali. Jadi pemaparan tadi itu tentang ruang lingkup dasar ya, syirkah itu seperti apa. Kalau kita memang memahami bahwa atau baru mengenal gitu ya, syirkah itu apakah memang sebagai solusi di sisi Islam itu ya, syariat. Dan karena di luaran banyak sekali tawaran-tawaran yang mungkin ya dirasa lebih menarik gitu daripada ini. Dan padahal semuanya ketika ini sudah dikeluarkan oleh syariat sendiri berarti akan mengatur semua untuk keselamatan kita semua, baik itu pengelola dan pemodal begitu. Nah, kita ada informasi dulu ya. Insya Allah besok ya kita lihat di layar, mungkin bisa di-share dari Isyaroh. Ya. Nah, ini dia. Kalau ingin ya lebih ingin mendalami lagi, kebetulan saja gitu ya, esok hari di hari Sabtu ada program ODWS atau One Day Workshop Syirkah. Kebetulan tempatnya di Bandung ya, di ya kotanya Ustadz kita, Ustadz Ali gitu ya. Di sana kebetulan di Hotel Gino Ferrucci, Kebonjati, Bandung. Dari pagi hingga sore ya. Jadi kesempatan pas kebetulan kita yang bahas kali ini tentang syirkah, dan esok harinya kalau mau lebih detail bisa langsung saja nanti kontaknya ke sini. Nah, akan hadir juga CEO dari Bisyarah.id yaitu Ustadz Firly Ferdiansah, dan beliau juga nanti akan bagi para peserta akan mendapatkan juga ya bisa didapatkan buku tentang udah syirkahin aja gitu ya. Nah, ini langsung ditulis oleh atau disusun oleh Ustadz Firly gitu. Nah, ada lagi informasinya Mbak. Ya, nanti akan bisa dihubungi di situ ya, call-nya, dan itulah nilai yang investasi yang bisa disiapkan gitu ya dengan fasilitas sebagai berikut. Iya. Oke, nanti lebih lanjut bisa hubungi adminnya bisyarah.id atau program ODWS gitu ya. Dan kita langsung buka pertanyaan kalau memang ada yang bertanya, tapi tadi udah ada yang nyomot dulu ya, nyomot di chat. Izin bertanya duluan, kalau ada usaha bareng dengan, kalau usahanya bareng dengan suami, apakah harus dibentuk syirkah juga Ustaz Ali? Nah ini, berarti ini yang tanya Ibu ya, Ibu Krisna atau? Ya, langsung apa ditampung dulu? Langsung aja. Baik. Ya, bagaimana kalau suami istri ya? Apakah harus ada syirkah atau seperti apa gitu? Ya tergantung kesepakatan dari suami istri itu mau seperti apa. Kalau mau disyirkahkan boleh, karena kan secara harta kepemilikan kan memang dalam Islam itu diatur ya. Masya Allah luar biasa syariah kita itu. Artinya ada yang memang harta itu ya memang milik suami, dan juga sebagiannya itu untuk menafkahi keluarga, diantaranya istri dan anak-anak. Kemudian ada juga harta istri. Kan kalau harta istri ya harta istri. Ya khusus untuk sendiri. Kalau ternyata itu digunakan untuk keperluan rumah tangga ya itu hitungnya sedekah. Ya, bukan suatu kewajiban gitu. Tetapi kalau harta suami kan sebagiannya memang untuk nafkah. Kalau nafkah sudah terpenuhi ya itu bisa menjadi milik pribadi juga gitu. Nah, oleh karena itu ini boleh kemudian melakukan syirkah ya, untuk kemudian dibagi hasil, misalnya untuk sebuah usaha itu saham kepemilikannya masing-masing berapa persen, nanti bagi hasilnya bagaimana, itu silakan saja dengan 5 model syirkah yang ada tadi itu bisa dipilih. Kalau ternyata masing-masing misalnya menyertakan modal, istri punya modal dari hartanya sendiri, misalnya dari tabungan dan sebagainya,
digunakan untuk modal, ikut sertakan, dan nanti akan ikut mengelola. Kemudian suami juga seperti itu, jadi sama-sama pengelola, sama-sama pemodal. Nah, ini bisa menggunakan sirkainan, kan gitu. Ini kan nanti berapa bagi hasilnya kan itu kesepakatan aja. Intinya bisa antara suami istri ingin melakukan sirkah. Tapi kalau ternyata istri ingin membantu suami, ya itu boleh saja juga, ya. Artinya berarti secara kepemilikan misalnya milik suami, karena kan yang memang berkewajiban untuk berikhtiar mencari nafkah kan suami. Namun ternyata istri ikut membantu untuk mengelola usahanya, ya itu berarti akadnya ya tolong menolong antara suami istri itu, ya kan. Kalau ternyata dikasih lebih dari keuntungan yang ada, ya itu berarti ya pemberian aja udah, bukan karena hasil dari usaha, tapi memang pemberian. Beda lagi kalau akadnya dibisniskan tadi, memang bagi hasil. Kalau bagi hasil, ya itu memang sudah hak istri, nanti harus diberikan itu. Bagi hasilnya berapa, ya udah itu hak milik istri. Nggak boleh diganggu gugat, kan begitu. Ya, insya Allah begitu ya. Masya Allah ya. Jadi memang kita juga bisa bermuamalah dengan istri kita, gitu, atau pasangan kita dengan konsep sirkah gitu. Ataupun kalau memang mau menjaga keikhlasan. Gotong royong gitu ya. Pasangannya diajak gotong royong. Dan sebenarnya gini, esok hari itu juga yang menjadi bahasan, ya salah satunya bisa juga masuk hal seperti ini, karena memang betul. Seharian kalau kita hanya ini, kita dikasih waktu 1,5 jam atau 2 jam ke depan, dari tadi sudah lewat 1 jam, kita kemudian juga 1 jam berikutnya, itu kan masih tataran awal gitu ya. Sedangkan untuk esok itu ada kurang lebih 16 ya yang akan dibahas ya. Ada pengertian sirkah, ada hukum macam-macam sirkah, rukun, akad sirkah, macam-macam sirkahnya, filosofi sirkah, objek akad sirkah, dan waktu bagi hasil, jangkanya sirkah, dan sebagainya. Jadi komplit, dan itu insya Allah akan juga dibersamai oleh Ustadz Ali Akbar. Ya. Begitu. Dan kita buka pertanyaan yang langsung raise hand aja ya. Ya, interaktif. Ya, interaktif. Biar tidak bosan, kemudian tidak ngantuk, ya. Silakan bertanya dan langsung kita jawab. Ada yang mau langsung bertanya? Monggo, kami persilahkan. Karena gini ya, dengan adanya pertanyaan itu akan memperluas wawasan kita. Ya. Kalau tadi hanya monolog kan materinya itu, dan banyak yang nantinya meminta materi hari ini gitu ya. Pastinya nanti silahkan hubungi admin, nah, akan diinformasikan selanjutnya begitu. Nah, karena apa? Kita berharap materi-materi seperti sirkah dan sebagainya kemudian akan ini sebagai awalan. Bapak Ibu peserta semua itu juga kita berharap akan terus memperdalami ya, karena pastinya dibutuhkan dalam usaha bisnis Anda, dan juga kita akan mempersiapkan itu SBC atau Sirkah Berkah Community. Ya, inilah nantinya ekosistem yang akan kita bangun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya ya. Iya Bu. Dari Ibu di mana Bu? Perkenalkan nama saya Putriana dari Klaten. Terima kasih Mbak Edi. Ya silakan Ibu pertanyaannya. Kemarin saya sempat membuka itu di kemudian yang terbaik dari 3 calon itu. Saya ulang lagi ya. Ya, silakan. Ya. Jadi kan kemarin saya sempat membuka kerjasama gitu. Kemudian ada investor yang ingin masuk dalam bisnis saya, tapi beliaunya itu non-Muslim. Non-Muslim. Nah, kemudian dia minta bagi hasil itu dari total dia invest ke saya itu berapa. Jadi persenannya itu dari dia investnya itu. Saya kan sebenarnya maunya dari hasil laba penjualan itu baru nanti diinvestkan, baru nanti dibagi hasil. Tapi investornya tidak maunya itu yang
apa namanya, yang hasil dia investor berapa, persenannya dari total dia uang masuk dia ke saya gitu. Nah, Oke. menurut panjenengan gimana ya akad yang seperti itu? Apakah diperbolehkan atau tidak? Terus solusinya gimana kalau ternyata yang melirik kita itu malah non-Muslim? Padahal saya itu bisnisnya mukena loh. Tapi ada yang Ya. mungkin karena kemarin lagi momen Lebaran juga dia melirik saya untuk bekerja sama gitu, seperti itu. Mohon untuk sedikit pencerahan untuk saya. Terima kasih. Baik. Mana Mas Azam langsung? Iya, baik. Afad ya tadi Ya. mati. Langsung Ustaz Ali dijawab dulu. Baik, pertanyaannya menarik ya. Calon investornya ternyata misalnya non-Muslim. Apakah boleh? Dari situ dulu barangkali, dari statusnya boleh apa enggaknya. Ya dari sisi statusnya secara syar'i boleh-boleh saja. Ya, kita bermuamalah dengan non-Muslim itu tidak ada larangan dalam Islam. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat juga mencontohkan hal itu. Ya, beberapa kali malah Rasulullah itu kemudian terlibat muamalah dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah saat itu. Sehingga ini bukan menjadi sesuatu yang terlarang, boleh-boleh saja. Setelah melihat statusnya, baru kemudian kita masuk pada model bisnisnya, ya kan? Dia tertarik misalnya tadi di bisnis mukena, dia ingin invest di situ. Nah, yang menjadi ciri khas kita sebagai Muslim, kalaupun ternyata investor kita itu adalah atau calon investor kita itu adalah non-Muslim, ya tetap harus mengikuti prinsip-prinsip kita sebagai Muslim. Kenapa? Karena kita yang mengelola, kan gitu. Kita yang mengelola, ya kita harus menjalankan semuanya sesuai dengan syariat. Dan ternyata untuk kemudian dari sisi permodalan bisnis ini, yang harus dibagi itu adalah profit net, ya, net profit atau laba bersih, bukan revenue. Ya, kalau revenue itu namanya bukan bagi hasil, tapi bagi modal. Karena hasilnya belum kelihatan kan. Mungkin BEP-nya aja belum, apa yang mau dibagi kan begitu. Nah, akhirnya untuk keadilan dan memang sesuai syariah, ya yang dibagi itu adalah profitnya, ya laba bersihnya. Solusinya bagaimana, ya diobrolkan aja kalau memang serius bahwa secara logik atau rasional masuk kok itu. Ya, kalau memang dia mungkin non Muslim tidak begitu paham dengan ketentuan syariah, ya kita jelaskan secara rasional, ya jelaskan secara rasional bahwa dalam hitungan bisnis kalau yang dibagi itu revenue, ya yang ada malah kita rugi. Yang dibagikan berarti modalnya, nanti rugi di saya, bisa jadi nanti sebagai pengelola nombok terus, sementara dia nggak mau tahu duit yang dikeluarin itu harus balik sesuai dengan apa yang sudah diinvestasikan, kan nggak bisa begitu. Namanya kita bisnis kan selain ada risiko untungnya, kita harus siap juga dengan risiko rugi. Jadi nggak bisa kita berbisnis hanya pengen untungnya aja, itu nggak bisa. Itu bukan bisnis namanya, kan gitu. Artinya bisnis yang fair ya siap untung, siap rugi. Kalau ternyata rugi ditanggung bersama, kalau untung juga ya ditanggung bersama. Ya begitu kan adil. Ya mungkin begitu ya kurang lebih wallahu alam. Intinya boleh bermuamalah dengan non-Muslim, dan bagaimana muamalahnya ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan kita sebagai seorang Muslim, yaitu pakai cara-cara syirkah yang benar. Syirkah yang benar yang dibagi adalah profitnya, bukan revenue. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Ali. Mungkin saya ada yang lost tadi, nggak paham di waktu kita off gitu ya. Tapi ini saya langsung buka pertanyaan yang di chat ini ya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana bentuk akad-akad syirkah yang dituangkan dalam hitam di atas putih, dan pengesahannya apakah dilakukan di depan notaris dengan para pihak seperti akad pembentukan PT, CV, atau bagaimana aturan yang berlaku. Terima kasih. Ini dari sahabat kita Guru Hersa. Gitu ya. Baik. Pertanyaan bagus ya, menarik. Di situasi kita sekarang, karena yang diakui oleh hukum, ya dari sisi perdata, ya biasa kan kalau soal perjanjian kontrak itu, ya urusannya soal perdata. Nah, itu bagaimana agar bisa legal, ya memang dalam syariah juga justru memang dianjurkan agar kita menuliskan itu.
akad-akad, walaupun sebetulnya secara lisan itu sudah sah. Hanya untuk menjaga trust, untuk menjaga amanah masing-masing, dan memang menjaga profesionalitas itu ada akad yang secara tertulis dan ditandatangani di depan notaris juga jika perlu. Ya. Jadi sebagian teman-teman kita sudah melakukan itu, alhamdulillah. Artinya ada juga akhirnya teman-teman notaris yang hijrah, ya, yang hijrah dari notaris legalitas yang hukum sekarang menjadi malah mensupport bagaimana caranya agar model kontrak bisnis yang secara syar'i ini bisa juga dibuatkan legal standingnya begitu, ya. Meskipun mungkin nanti secara bentuk perusahaan dari peraturan yang ada bisa menggunakan PT dulu, tapi secara faktanya ya sirkah begitu. Itu nggak ada masalah. Itu kondisi darurat begitu, nggak ada masalah. Ya. Ya kan? Baik, kita berpindah ke ada yang resen, Ustadz atau Pak Ahmad Rafiq. Kami bersilakan, Pak. Pak Ahmad Rafiq bisa monitor, silakan bertanya langsung. Oke, masih belum terespon ya, Pak. Ya, kita oke, sudah resen 2 kali, kami bersilakan. Oh ya, Ibu Tria atau Bapak Tria ya, Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang bagi hasilnya, Ustaz. Ya. Itu ada beberapa contoh yang bagi hasilnya itu bisa dilakukan di bulan pertama ketika bersika atau beberapa bulan setelah BEP gitu, Ustaz. Misalnya contoh nih, ya kebetulan saya alumni kelas Sirkah Ustadz Dwi Condro. Cuma untuk hal ini saya sempat belum bertanya dengan beliau. Nah, jadi kalau misalnya jualannya itu tas kerjasama Sirkahnya, Ustaz. Jadi apakah setiap tas yang terjual itu kan sudah ada untung, Ustaz? Apa bisa langsung dibagi di bulan? Nah, jadi maksudnya sampai sebulan itu dibagi, sudah bisa dibagi hasilnya, atau menunggu tas-tas itu sampai terjual habis. Nah, gitu maksud saya, Ustaz. Kira-kira contohnya, contoh sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana, Ustaz, yang benarnya itu bagaimana? Maaf Bu, tadi bisa diulang karena laptop saya lowbat, jadi saya pakai HP. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita berbisnis sirkah gitu, Ustaz, katakanlah mudharabah ya. Jadi pengelola ini menjual tas-tasnya itu apakah selama sebulan, kan stok tasnya banyak gitu, Ustaz ya. Nah, setiap hari itu kan misalnya ada penjualan, nah dihitunglah selama 1 bulan itu kan sudah ada keuntungan. Apakah bisa langsung dibagi hasil dengan pemodalnya atau menunggu sejumlah tas itu habis dulu gitu, Ustaz, baru bagi hasil. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya baik, berarti praktisnya ya untuk pertanyaannya ini, bagaimana untuk membagi hasil dari usaha tas. Intinya secara prinsip ya, apapun produknya itu, ketika membahas soal bagi hasil, yaitu secara syar'inya emang ketika sudah BEP dulu. Ya. Kalau misalnya sudah break even point, istilahnya sudah kembali modal, dan produknya ternyata masih ada, masih banyak, namun ternyata disepakati bahwa ini bisa dibagi per bulan. Gitu. Ya, kalau ternyata sudah BEP, bisa saja langsung segera dibagi. Tetapi memang pada prinsipnya soal kapan dibaginya itu memang bagusnya disepakati di awal. Ya, disepakati di awal. Tentunya sebelum disepakati itu sudah ada hitung-hitungan kan. Artinya dengan situasi atau prediksi yang ada, ini bisa jadi biasanya mungkin 2 minggu atau minggu kedua, minggu ketiga itu sudah BEP, bahkan sudah profit. Nah, profitnya itu bisa langsung dibagi kalau memang sepakat untuk dibagi. Kalau ternyata menunggu sampai beres atau selesai terjual semua produknya, itu juga boleh. Jadi memang kesepakatan di awal saja. Namun dibaginya ya setelah BEP. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ali penjabarannya. Kemudian kita coba cek lagi. Ada yang langsung mau bertanya lagi, resen? Atau
kita baca chat dulu ya. Sebentar saya. Monggo yang mau langsung bertanya kami persilahkan. Ustaz Ahmad Rafiq jadi untuk bertanya atau tidak? Di chat kita baca aja ya. Sebentar, saya harus buka. Ya, baik. Izin bertanya, kemarin ada yang mengajak saya untuk kerjasama dalam bidang properti. Cuman saya belum kenal sama orang tersebut. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan arahan bagusnya bagaimana langkah berbisnis supaya tidak ada yang dirugikan. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Ya, gimana Ustadz? Ya, yang pertama tentunya kita harus mengenal ya, calon partner bisnis kita. Bisa di searching atau di profiling orangnya seperti apa dalam berbisnis. Artinya tidak langsung mengiyakan saat itu juga, apalagi mau belum kenal. Ya, itu harus hati-hati. Dan situasi kita sekarang ya memang banyak yang akhirnya ya oknum yang kemudian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kemudian dilakukan sebagai seorang muslim. Ya, salah satunya investasi bodong. Kemudian mungkin ada juga yang money game dan sebagainya. Itu intinya sebelum kita, kalau ternyata mereka butuh modal kita misalnya, sebelum kita keluarin modal itu screeningnya itu harus ketat. Ya, bukan berarti kita istilahnya pelit atau tidak percayaan, tapi memang kita ingin menjaga agar modal kita ini digunakan dengan cara yang benar. Kalau untuk bisnis ya dengan bisnis yang benar. Ya. Kalau di di komunitas kita yang lain ya bersama Mas Azam ini yang screening klinik bisnis syariah itu memang kita ada screening dulu ya. Kita ada screening dulu apakah bisnis ini layak untuk kemudian kita investasi di situ atau enggak. Dan itu ada ilmunya juga tuh bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bisnis itu layak kita berikan modal atau enggak. Begitupun kita ya, kita layak menerima investasi dari orang lain. Itu ada caranya juga kita menilai ya. Salah satunya tadi kita mengetahui track record dia bagaimana ya. Kemudian kalau ternyata dia mungkin seorang business owner ya, kita bisa lihat bagaimana dia menjalankan bisnis dia selama ini ya. Dia ada problem muamalah nggak dengan orang lain. Kalau ada problemnya itu udah selesai atau belum, atau mungkin dibiarin ngambang begitu aja nggak ada penyelesaian. Nah, itu menjadi catatan juga bagi kita. Jadi harus hati-hati ya menilai calon bisnis partner kita, jangan sembarangan gitu ya. Dan misalnya cukup mudah sih kalau secara sederhana untuk mengetahui soal karakter atau track record itu. Yang mungkin butuh ilmu itu ya soal bagaimana screening tadi itu, bagaimana caranya agar bisnis kita atau mungkin duit kita yang mau kita investasikan itu benar-benar yang sesuai syariah. Kalau enggak kan kita memfasilitasi orang yang berbisnis yang enggak syar'i kan gitu. Kita kena dosanya juga nanti. Makanya itu harus hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Waktu kita tidak banyak untuk 7 menit ke depan, tapi masih ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ustadz Ali ada dari Ibu, sebentar, ada yang di atas tadi ya. Iya, ketika hubungan dari bisnis, kalau permodalan itu dari modalnya dari orang tua yang mengelola anaknya, apa tetap perlu sirkah gitu ya, hukum sirkahnya dan apakah bisa disirkahkan gitu, hukumnya seperti apa? Ya tadi sebetulnya kurang lebih sama ya, sama seperti dengan istri ya, seperti suami istri tadi kan masih satu keluarga tuh, apalagi antara anak dengan bapak. Kalau ternyata bapaknya memang ingin memberikan secara cuma-cuma kepada anaknya sebagai modal karena ingin melihat anaknya sukses begitu, dan memang dia punya kelebihan harta atau kelebihan modal, ya udah berarti statusnya hibah aja, udah pemberian. Yeah. Ya kan, pemberian, dan ya tidak perlu ada bagi hasil. Tapi kalau ya sebagai anak yang baik kan harus memberikan juga hasilnya. Intinya secara syar'inya itu bisa sebagai hibah saja. Bisa juga kalau ternyata bapaknya ingin mengajarkan dia bermuamalah yang syar'i, barangkali bisa digunakan akad yang
memilih syirkah yang mana begitu ya. Mungkin untuk mengajari anaknya secara praktis bahwa begini loh cara berbisnis yang syar'i itu, ada akad syirkahnya, cara mengelolanya seperti apa, itu bisa saja. Jadi fleksibel. Yang penting memang jelas semuanya dari awal. Oke, iya. Jadi memang seperti itu sangat bisa sekali gitu ya kalau memang mau diprofesionalkan atau yang memang sudah sebagai model pendidikan dari orang tua ke anak dalam berbisnis yang sesuai syar'i. Baik, ada juga pertanyaan bagaimana bisnis baru berjalan 3 bulan nih, kemudian belum profit. Nah, pegawai minta THR, boleh tidak? Dan pos dari mana yang dikeluarkan untuk THR? Nah, THR ini dalam klausalnya, dalam syirkah apakah memang ada ini, Ustaz Ali? Iya, namanya kita bisnis kan emang itu fluktuatif ya. Kapan dia profit, kapan dia rugi barangkali. Apalagi memang baru mulai ya. Itu memang kadang butuh pengorbanan operasional dan sebagainya. Namun untuk status THR itu sebetulnya tidak wajib. Tidak wajib untuk memberikan THR. Apalagi emang karyawannya mungkin tahu bahwa bisnisnya masih baru. Ya kalau karyawan yang care dengan perusahaan mestinya paham lah, ya, paham bahwa kantornya itu masih baru banget. Ya bisa jadi memang THR lagi nggak ada gitu. Kalau ternyata mungkin dari ownernya atau yang punya bisnisnya itu mungkin ingin mengeluarkan THR secara pribadi, ya nggak ada masalah juga. Intinya nggak wajib. Itu bukan pos pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Iya. Oke deh, saya kira juga cukup. Tapi sebenarnya masih ada satu pertanyaan, boleh kita kasih satu kali ya? Ini terakhir. Ya, pembagian aset bagaimana setelah syirkah itu telah berakhir? Misalnya syirkah restoran ini gimana, Saudara? Ya, jadi kembali ke itu ya, modal yang disertakan di awal. Tadi kalau ternyata restoran itu awalnya memang belum ada dan diadakan dengan modal yang sudah dikumpulkan bersama, ya itu berarti kembali ke porsi modal masing-masing nanti. Kalau ternyata memang harus ditutup, ya dibubarkan, kemudian aset-aset yang dihitung, ya udah tinggal dibagi aja berapa-berapa dari modal yang sudah dikeluarkan di awal. Intinya secara kepemilikan kalau ternyata ada satu orang yang kemudian menyertakan rumahnya itu sebagai tempat usaha restonya, ya itu bukan milik dia lagi itu. Ya, sudah menjadi milik perusahaan, milik bersama. Tentunya dikonversi dulu tadi berapa nilainya. Kalau ternyata memang konversinya istilahnya nisbahnya dia lebih banyak, ya udah berarti nanti pengembalian nilai aset itu jadi dia sesuai dengan nisbahnya itu. Bukan lagi dikembalikan secara kepemilikan restonya, bukan, tapi memang sudah dibagi sesuai dengan cara-cara yang syar'i. Begitu ya. Iya, baik, terima kasih. Dan di menit terakhir kami minta ada kesimpulan dari materi yang disampaikan Ustadz Ali pada kesempatan kali ini seperti apa, Ustadz? Ya baik, kesimpulannya untuk tren model bisnis hari ini itu memang sedang didominasi oleh tren model bisnis kapitalis, dan itu ternyata sangat rapuh sekali. Kenapa? Karena dia yang orientasinya itu adalah nilai-nilai yang non real, ya, aset-asetnya pun non real, kebanyakan seperti itu. Nah, ternyata kita Muslim punya model bisnis yang terbaik, ya dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, para sahabat sendiri, yaitu model bisnis syariah. Bahkan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang mungkin sengaja diciptakan untuk merusak aset kita, itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena asetnya real. Ya, oleh karena itu ini kita sedang rame-rame nih, kita membangun ekosistem bagaimana agar muamalah syariah ini semakin luas di tengah-tengah kita, khususnya di Indonesia yang notabene mayoritasnya Muslim. Harusnya ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita semua, menjadikan kita umat Islam ini mandiri, umat Islam ini kemudian bisa punya banyak aset-aset yang tidak hanya profit oriented tapi juga barokah, dan harapannya bisa memberikan kontribusi dalam mengembalikan kembali peradaban kita yang sudah pudar hari ini, ya begitu. Dan salah satunya yang kita adakan besok itu, ya. Jadi kalau memang punya spend waktu, mungkin spend modal juga untuk berinvestasi ilmu, itu sangat bagus banget. Besok kita bedah habis itu soal syirkah, mau konsultasi seharian full itu bisa, tentunya dengan porsi waktu yang ada, ya. Pokoknya besok itu kita bahas khusus lah, seharian full kita bahas soal syirkah. Jadi jika memang berkesempatan, harapannya semuanya bisa ikut, ya begitu. Tinggal hubungi admin
dan cara-cara untuk ikut kelasnya seperti apa. Insya Allah kita tunggu ya, kita ketemu besok di Bandung. Kita sudah siapin tempatnya nih, insya Allah. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Ali Akbar pada kesempatan kali ini bisa berbagi kepada kita semua dalam program Jumat Berbagi Bisarah.id. Dan jangan lupa seperti yang diingatkan tadi Ustadz Ali, ajakan untuk esok hari pukul 8 hingga sore hari ada 1 hari full membahas tentang syirkah. Dan manfaatkan itu, silahkan investasi leher ke atas ya untuk memaksimalkan, mengoptimalisasi bisnis Anda. Seperti itu. Baik, dari Jumat Berbagi pada kesempatan kali ini Bisarah.id, terima kasih atas atensi seluruh peserta, dan yang ingin mendapatkan materi pada kesempatan kali ini bisa hubungi juga admin kembali, gitu ya. Terima kasih, kami pamit, kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.